Halo guys, balik lagi di Pojokpedia. Berbicara mengenai presiden, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama-nama presiden Indonesia yang saat ini telah tercatat sebanyak 7 orang guys. Mulai dari presiden pertama Insinyur Soekarno sampai Insinyur Joko Widodo, presiden ke-7 Indonesia yang saat ini masih menjabat guys. Tapi kalian tahu nggak kalau ternyata selain ke-7 nama presiden tersebut, ada loh 2 nama lain yang pernah memimpin Indonesia. Namun kedua nama ini tidak pernah dicatat dan diakui oleh negara sebagai presiden guys. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak ulasan berikut guys. Namun sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Indonesia ternyata pernah memiliki presiden selain ke-7 nama presiden yang sama-sama kita ketahui saat ini guys. Presiden yang namanya tidak pernah dicatat dalam urutan presiden Indonesia salah satunya ialah Syafruddin Prawiranegara. Berbeda dengan presiden lain, tokoh yang satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia guys. Padahal jasanya dalam mendirikan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat cukup besar. Syafruddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat atau yang biasa disingkat dengan PDRI. Jadi alkisahnya belum lama setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda melakukan agresi militer keduanya pada tahun 1948 guys. Tentara Belanda menyerang Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta untuk diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Hatta yang sebelumnya telah menduga jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan oleh Belanda, segera memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang merupakan orang kepercayaan Soekarno itu untuk melanjutkan pemerintahan, agar jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan. Karena jika hal ini sampai terjadi, maka Belanda akan dengan mudah menguasai kembali Indonesia guys. Namun yang sangat disayangkan, mandat kekuasaan yang diserahkan oleh Soekarno melalui telegram itu tidak sampai kepada Syafruddin yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena Belanda telah memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi yang berada di pusat pemerintahan Yogyakarta. Meski demikian, pada saat bersamaan Syafruddin Prawiranegara ternyata memiliki inisiatif yang sejalan dengan Presiden Soekarno dengan membentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang dikepalai oleh beliau. Wah, so sweet juga ya guys. Ternyata mereka memiliki kontak batin yang kuat. Jadi singkat ceritanya guys, setelah melakukan berbagai negosiasi antara Indonesia dengan Belanda dan berkat perjuangan pemerintahan darurat yang dikepalai oleh Syafruddin Prawiranegara, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dapat dibebaskan. Dan pada tanggal 14 Juli 1949, dengan kerendahan hatinya Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat kekuasaannya kepada Presiden Soekarno. Jadi dari ulasan tersebut guys, sebenarnya Syafruddin Prawiranegara telah sah menjadi presiden selama 207 hari. Namun saat itu beliau hanya menggunakan istilah ketua PDRI, padahal tanggung jawabnya sama besarnya dengan presiden ya guys. Namun rupanya alasan beliau menggunakan istilah ketua karena telegram yang dikirim Soekarno-Hatta berisi mandat kekuasaan itu tidak sampai kepadanya. Beliau juga mengungkapkan kepada harian Pelita pada tanggal 6 Desember 1978, jika ia mengetahui adanya mandat tersebut, maka beliau akan menggunakan istilah presiden. Selain Syafruddin Prawiranegara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai presiden Indonesia adalah Mr. Asad guys. Pria kelahiran Agam Dalam, Sumatera Barat pada 18 September 1904 ini pernah memimpin Indonesia selama 9 bulan. Dikarenakan saat itu Belanda yang belum mau mengakui kedaulatan RI terpaksa melakukan konferensi meja bundar yang dilakukan di Den Haag, Belanda untuk mencari jalan tengah dengan Indonesia guys. Demi meredam pertikaian dengan Belanda, Indonesia terpaksa harus mengakui kesepakatan konferensi meja bundar. Salah satu isi dari perjanjian konferensi meja bundar ialah Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara federal, yaitu Republik Indonesia Serikat, di mana pada saat itu Indonesia Serikat dibagi menjadi 16 negara bagian. Salah satu di antaranya ialah Republik Indonesia yang saat itu berpusat di Yogyakarta. Oh iya guys, jadi buat kalian yang belum tahu apa itu negara federal itu adalah sebuah negara yang di dalamnya memiliki negara bagian guys. Contohnya seperti Amerika Serikat yang memiliki 50 negara bagian, di mana setiap negara bagian memiliki presidennya masing-masing.
Ya, bisa dibilang sih negara di dalam negara, guys. Jadi lanjut ke ceritanya. Hal inilah yang membuat Soekarno-Hatta harus menjabat sebagai presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia Serikat, sehingga harus melepaskan jabatannya sebagai presiden di Republik Indonesia, guys. Maka agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di negara bagian Republik Indonesia, Soekarno mengamanatkan kepada Asad untuk menjadi presiden di Republik Indonesia. Namun dalam waktu kurang dari setahun, negara Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan, dan negara-negara bagian yang ada di dalamnya melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada Agustus 1950, Mr. Asad mengembalikan jabatannya kepada Soekarno sebagai Presiden NKRI, guys. Jadi bisa dibilang kedua tokoh ini menjadi presiden sementara ya, guys. Ya, walaupun memimpin dengan waktu yang singkat, namun peran mereka dalam mempertahankan negara kesatuan cukup besar ya, guys. Namun sebenarnya banyak juga kalangan yang menyayangkan mengapa kedua tokoh ini tidak dicatat dalam jajaran Presiden Republik Indonesia. Jika dicatat seharusnya kan saat ini jumlah Presiden Indonesia ada 9 ya, guys. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.